Tadaho! Eh, halo, saya barusan pulang dari Cina. Eh, tahun kemarin, sejak bulan November, saya hampir 4 bulan berada di luar negeri terus. Jadi, ya, yang saya rasakan selama berkunjung ke luar negeri, ya, yaitu ternyata sekarang Atomi sudah mulai diketahui orang-orang. Terakhir, saya pergi ke Cina dan dalam waktu pendek, 15.000 bangku telah terisi dan bahkan ada orang yang meminta saya untuk mencarikan 3 bangku lagi untuk mereka. Jangan seperti itu karena saya adalah orang yang sibuk. Pokoknya, situasi saat itu sampai ada yang memohon saya untuk menambahkan bangku. Tadi di antar Star Master ada yang datang dari Xinjiang Weiwer. Beberapa orang yang jauh di sana tidak bisa naik pesawat. Jadi mereka mengemudi selama 2-3 hari atau lama pun sekitar 3-4 hari untuk sampai ke sini. Maka dari itu, di sini tidak ada orang yang mengemudi selama 10 jam untuk ke sini, bukan? Waktu datang dan pergi bukanlah hal yang susah. Jadi sekarang Anda sekalian sedang melakukan pekerjaan, jadi cukup berpikir seperti itu. Pokoknya saya sudah mengkonfirmasi bahwa sekarang Atomi sudah kuantum jam dan segera bangkit kembali saat kita jatuh. Semoga Anda sekalian bisa menjangkau, tetapi cara menjangkaunya tidak harus pergi sampai ke luar negeri. Apabila bisa pergi juga boleh. Sekarang di dalam negeri juga ada banyak orang asing dari luar negeri. Dengan begitu dari luar negeri sampai ke luar negeri lagi. Member kita yang menjangkau luas sampai ke luar negeri sama sekali tidak pernah pergi ke luar negeri, tetapi hanya di sini pun bisa menyebarluaskannya. Jadi sangat penting bagi Anda sekalian untuk berpegang pada penantiannya. Atomi adalah perusahaan yang dimulai dengan lancang berkata bahwa akan menulis ulang sejarah network marketing. Apabila network marketing tidak masalah, tidak akan berpikir untuk menulis ulang. Tetapi kondisi network marketing sekarang adalah mendapat caci maki dari publik dan ditolak oleh orang-orang. Jadi, kami meneliti apa yang menjadi alasan penolakan tersebut dan sekarang menjadi bisnis yang dihormati. Jadi, perusahaan yang berpegang dengan pikiran akan menulis ulang sejarah network marketing adalah perusahaan Atomi. Menurut Anda sekalian, kenapa network marketing bermasalah? Apakah akan ada masalah apabila menjual produk yang murah dan bagus? Tidak begitu. Yang paling parah adalah dimulai dari tempat duduk. Menjual barang yang berharga 330.000 menjadi 3,3 juta. Dengan begitu, seringkali mengganggu mereka yang ada di sekitar dan harus menjual barang yang tidak dibutuhkan sehingga membuat orang kesal. Jadi, Atami berpikir untuk tidak menjual barang-barang yang tidak dibutuhkan orang-orang. Karena perusahaan yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, pasta gigi, sikat gigi, kosmetik, dan makanan kesehatan Anda sekalian ini adalah barang-barang yang sudah Anda sekalian gunakan atau yang perlu Anda sekalian untuk digunakan sebelum bertemu dengan Atomi. Tetapi, akankah ada masalah apabila lebih murah dan bagus dibandingkan toko diskon dan internet shopping? Tidak ada masalah, jadi harus mencakup kedua ini. Barang-barang kebutuhan sehari-hari yang murah dan bagus dan akan berjalan secara otomatis apabila Anda sekalian memperkenalkan dua hal ini. Mungkinkah tidak terjual apabila barang kebutuhan sehari-hari berkualitas bagus dan murah? Ya, tentu pasti dapat terjual. Jadi, apabila Anda sekalian memulainya dari awal seperti begitu, maka sebagai penjual tidak akan berbeban dan membeli pun tidak akan berbeban.
Dengan begitu, Anda sekalian jangan menjualnya kepada orang lain. Kita bukan bisnis menjual, bukan bisnis yang berjalan demi menjual barang. Tetapi, Anda sekalian dapat menjual barang kebutuhan sehari-hari dengan harga murah dan bagus kepada siapapun. Seseorang siapa? Saya. Saya. Orang lain menjadi kaya dengan menjualnya kepadaku. Toko diskon juga menjadi kaya, shopping mall menjadi kaya, dan department store menjadi kaya. Semua menjadi kaya. Jadi sekarang, hentikan membuat orang menjadi kaya, sebaliknya menjual kepada diri sendiri. Dengan barang kebutuhan sehari-hari yang murah dan bagus, dan bagaimana penjualannya? Mudah atau susah? Apakah ada orang bodoh yang tidak bisa melakukannya? Tidak mungkin. Tetapi bagaimana bisa menghasilkan uang apabila menjualnya kepada diri sendiri? Pertama adalah sudah beruntung sebagai pembeli. Barang yang murah dan bagus sudah merupakan keberuntungan, bukan? Apabila menggantikan semua produk yang digunakan menjadi produk Atomy, maka setidaknya 200.000 atau 300.000 bahkan hampir 1 juta per bulan sebagai strateginya. Dengan begitu, hanya menjadi pembeli pun sudah menjadi sebuah keuntungan. Tetapi, kalau dilihat-lihat, masih ada orang yang tidak bisa menjualnya. Orang seperti itu jangan menjualnya kepada orang lain. Karena sendiri juga tidak bisa menjualnya. Jadi cukup menjualnya kepada diri sendiri, dan saya juga akan menjualnya kepada diriku sendiri. Inilah inti dari bisnis Atomy. Jangan jual ya. Jangan menjual kepada orang lain. Dan apa yang harus dilakukan? Berikan saja informasi, pengetahuan sekarang, dan membuat menjadi era informasi. Menghasilkan keuntungan dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan. Nah, apakah mereka akan rugi apabila Anda sekalian memberikan informasi? Tidak. Jadi, Anda sekalian cukup lemparkan informasi ini. Informasi ini bisa menjadi informasi yang luar biasa kepada sebagian orang dan orang yang sedang mencarinya. Nah, satu lagi adalah lowongan pekerjaan akan semakin berkurang dengan adanya era seperti ini. Jadi sekarang menjadi era factory automation dan office automation. Sebelumnya, saya masih berpikir bagaimanapun masih memerlukan manusia. Sekarang sudah menjadi dunia di mana keputusan pun diambil oleh AI, komputer, dan sejenisnya. Jadi perkembangan yang tidak berpenghasilan sudah selesai di era sekarang ini. Jadi apakah sekarang masih ada yang mencari pekerjaan? Pasti masih ada. Jadi ini bukan karena bisnis Atomy yang saya lakukan sangat menyenangkan dan luar biasa. Jadi Anda sekalian menceritakan bahwa senang bertemu dan berbisnis Atomy cukup begitu saja, sangat mudah bukan? Tidak seperti begitu pun Anda sekalian harus seperti begitu. Kenapa? Karena meski Anda sekalian merasa tidak menarik pun, tetap akan ada orang yang datang untuk bekerja. Banyak. Jadi ada banyak yang mencari pekerjaan ini. Semua bisa ditemukan atau hanya sebagian. Semua tidak bisa ditemukan. Tetapi ada orang yang mencari ini. Dan ada orang yang memang tidak cocok melakukan pekerjaan ini. Sebaliknya ada orang yang cocok melakukan pekerjaan ini. Misalnya seperti ini. Ada orang ketika disuruh menyanyi akan sangat gugup. Dan ada orang yang akan ngambek jika tidak disuruh menyanyi. Ada orang seperti itu. Jadi, di antara Anda sekalian bisa menjadi orang yang akan merasa gugup saat menyampaikan Atomy. Tetapi harus melakukannya. Jadi kita harus cari siapa? Kita harus cari orang yang tidak akan bisa tidur jika tidak melakukannya. Jadi orang yang merasa menarik jika bertemu dan berbicara dengan orang. Jadi cukup cari orang seperti itu. Tetapi cara mencari orang seperti itu adalah lemparkan omongan Anda sekalian ke orang sebanyak mungkin. Sekarang sedang berbisnis. Apabila rekan bisnis Anda sekalian sangat baik hati dan giat bekerja serta mempunyai kemampuan yang luar biasa, maka ketika dibantu akan lebih giat lagi.
Tidakkah sangat sangat bagus? Tetapi, apakah semuanya begitu? Lebih banyak orang yang tidak begitu. Orang yang tidak seperti begitu lebih banyak. Akan sangat bagus apabila orang tersebut berubah drastis dan bekerja secara otomatis, tetapi orang tidak mudah berubah. Apakah bisa mengganti anak Anda sekalian? Tidak bisa. Anda sekalian seberapa ingin ganti orang tua dan seberapa ingin ganti guru, tetapi tidak bisa. Sama dengan manusia, tidak bisa berubah. Yang dapat berubah hanya dua hal. Jangan ubah orang yang sudah ada sekarang, tetapi setiap orang memiliki kemampuan atau tidak. Ada. Orang yang pandai melakukan ini adalah kemampuannya biasanya menyusun semua rencana dengan sendiri dan akan merasa tidak leluasa apabila dibantu. Silakan lihat dan peduli di garis lain seberapa bagusnya jika bertemu orang seperti ini. Saya akan berusaha dan membuatnya menjadi uang untuk sponsor. Begitu itu adalah sebuah kesenangan dan memang ada orang seperti itu. Tetapi jangan mengubah orang yang sekarang ini menjadi rekan bisnis. Harus bagaimanakah? Anda sekalian harus mencarinya. Bagaimana dengan cara mencarinya? Hanya ada cara seperti mencari kerang mutiara. Jadi apabila semua kerang ada mutiara, maka mutiara sudah bukan merupakan sebuah perhiasan. Nah, mutiara alami sungguh sangat berharga dan mahal. Cara mencarinya hanya masuk ke dalam air kemudian mengambil kerang dengan saringan, maka tanpa pikir panjang akan membukanya satu persatu untuk mengecek apakah di dalam ada mutiara atau tidak. Bagaimana kalau tidak ada di dalam? Kenapa? Laut luas dan ada banyak kerang. Begitu juga dengan dunia, itu luas, ada banyak manusia. Jadi buang saja rekan bisnis yang mencapaikan, tetapi jangan bilang begitu. Jadi buang saja di dalam hati sambil berkata, aduh saya akan membantu semampuku untuk kesuksesanmu, atau maaf saya tidak bisa membantu. Jadi kita bisa memberitahu apabila kita tidak menunggu mereka dan kita bisa mencari yang baru. Dengan begitu, sebagaimana orang tersebut tidak suka ditindak itu pun tidak akan percaya dan karena sudah dibuang, maka apabila tetap menjadi konsumen pun sudah bagus untuk kita. Dibandingkan kosong, setidaknya bisa menghidupkan suasana di perkumpulan ini, inilah tugas Anda sekalian. Di mulut berkata, aduh terima kasih, saya akan secepatnya mungkin membuat Anda sekalian sukses, dan di dalam hati berpikir untuk membuangnya. Dengan begitu hati kita pun akan lebih nyaman. Dan jangan bergantung pada satu orang. Ketika saya menarik para pemimpin, apakah saya juga menantikannya? Saya tidak menanti mereka yang sudah menjadi imperial atau crown. Suatu hari saya berkata kepada mereka, jadi ada banyak orang di luar sana. Jadi, maksudku adalah jangan menggantung hanya pada satu orang yang ada sekarang ini. Jadi, Anda sekalian cukup keluar untuk mencari lagi. Boleh menggunakan kemampuan bicara, tetapi jangan menggunakan cara membujuk karena ada orang yang mencari pekerjaan ini. Jadi, ketika kita melamparkannya, dan pasti ada orang yang bertanya apa itu. Belakangan ini saya naik sepeda di samping sungai Gum. Wah, sungai di sana ada banyak ikannya, ada orang yang sudah pensiun, ada orang yang sedang kebosanan, ada orang yang sedang jenuh dengan kehidupannya, dan ada orang yang sedang disamper. Jadi Anda sekalian cukup lemparkan omongan Anda sekalian. Bajunya hari ini terlihat sangat keren ya. Pakai apa? Kenapa kulitnya bagus sekali? Atau bertanya, kalau cuaca hari ini bagus ya? Jadi lemparkan omongan Anda sekalian seperti itu. Sedang apa? Seperti ini. Saya sedang berbisnis atomi, seperti begini. Kemudian lanjut berkata bahwa setelah saya mencobanya, saya menjadi ingin berbisnis juga. Siapa yang mendirikan perusahaan atomi ini? Saya juga ingin berbisnis dan sepertinya pebisnis yang mempunyai kemampuan itu. Jadi suatu hari ketika bersepeda sambil berbicara begitu, tiba-tiba ada orang yang menghampiriku untuk bertanya tentang sepeda. Ketika saya berkata bahwa sepedaku sedikit mahal, dia bertanya kembali. Saya beritahu bahwa saya mengkonsumsi produk Atomi dan ia menjawab, konsumsi produk Atomi ya? Saya kaget.
Saya bingung bagaimana dia bisa tahu tentang Atomi. Dia adalah seorang doktor di bidang teknik dan biasanya menulis soal-soal ujian para mahasiswa. Luar biasa bukan? Jadi dia menghampiriku dan memberitahu bahwa dia sangat kenal dengan perusahaan Atomi. Jadi bagaimana bisa mengetahuinya? Jadi saya bertanya terus. Kemudian dia berkata bahwa perusahaan itu adalah perusahaan misionaris, penatua. Jadi bagaimana mengkonsumsi produk Atomi? Karena dia bertanya terus, jadi saya juga terpaksa harus menjawab. Saya berkata bahwa saya adalah CEO Atomi dan dia, oh ya, tapi ternyata dia belum terdaftar sebagai member Atomi. Dan bisakah saya mengambilnya? Jadi saya seorang pebisnis, maka saya akan mengambilnya. Belakangan ini, apabila langsung pergi ke apartemen orang dan menekan bel, apakah boleh? Belakangan ini, di Korea sudah banyak tempat jalan-jalan santai di sekitar tepi sungai dan kali, sehingga ada banyak kerang di sana. Jadi cukup dibuka saja. Dengan begitu, dalam sehari bisa bertemu kurang lebih 100 orang. Tetapi apabila berpikir bahwa pasti bisa mendapatkan kerang, apalagi 100 kerang tidak akan mungkin. Jadi satu-satunya tujuan Anda sekalian adalah melemparkan omongan Anda sekalian kepada 100 orang. Tidak perlu menjual apapun. Jika menjalankannya terus seperti begitu, suatu saat akan menemukan orang seperti itu. Bisnis ini akan sangat susah apabila sehari menyampaikan kepada satu orang. Apabila menyampaikan kepada satu orang dan tidak berhasil, maka akan menjadi masalah. Jadi mesti dibicarakan sampai begadang dan harus dimulai dari sana. Dimulai dari produk atau komisi. Bagaimana sifat orang tersebut? Jadi mesti melakukan banyak penelitian. Dan membicarakan kepada 100 orang tidak akan susah bagi Anda sekalian. Kenapa? Karena boleh bicara dengan tidak sepenuh hati. Anda sekalian tidak perlu sengaja untuk membujuk dan berharap mereka untuk berbisnis. Jadi, selalu lakukan secara seadanya dan tidak akan membuangnya pun. Anda sekalian tetap memberitahukannya dengan cara seadanya seperti ayo pergi ke seminar dan terus mengajak. Dan ketika sudah memberi informasi, akan ada orang yang memanas sendiri dan sambil berkata, wah saya sedang mencari bisnis seperti ini. Ada orang yang kegirangan ingin menjadi imperial yang berpenghasilan wah 100 juta per bulan. Jadi Anda sekalian jangan karena orang dingin begitu membuat hati Anda sekalian memanas. Jadi Anda sekalianlah yang harus mencari orang-orang itu. Bagaimana dengan diamond beneran? Bukan dibuat, melainkan dicari. Jadi Anda harus menyaring tanah. Dengan begitu baru bisa mengetahui apakah benar diamond atau bukan. Dan saya maksud mengajak pergi ke seminar. Jadi mengajak terus untuk pergi ke seminar. Tahukah apabila di omongan orang ada kemampuannya? Dengan begitu, lemparkan saja omongan-omongan Anda sekalian dengan mudah. Orang-orang yang akan mengunyah terus omongan-omongan yang kita katakan. Jadi saat berkata sekali seperti begini, mereka tidak akan pergi. Jika disuruh memakai produk kita, pasti tidak mau dipakai. Ketika mereka bilang tidak akan memakainya, itu bukan berarti usaha Anda adalah nol. Nah, sudah menyuruh untuk mencoba memakai produk dan menyuruh hadir di seminar. Contohnya setelah diberitahu seperti 3 dari sana sudah masuk ke dalam hati mereka, ketika 2/3 mereka akan merasa tidak ada waktu tetapi terbawa dan lemparkan sekali lagi, apakah mereka tidak akan pergi lagi? Dan ketika kita menyampaikan sampai ketiga kali, maka akan berpikir untuk pergi atau tidak. Dan setelah diajak keempat kali untuk pergi, maka omongan pertama menjadi tidak berarti. Atau sudah bekerja sepertiga? Sudah bekerja. Jadi, ketika Anda sekalian terus berkata kepada orang-orang di sekitar dan sangat penting juga kepada zona yang ada kepada diri Anda sekalian sendiri. Dan diulang terus. Kemudian yang paling penting adalah terus mencari orang yang baru. Jadi buatlah target untuk kurang lebih menyampaikan kepada 100 orang. Target 100 orang dan pergi ke pertokoan untuk memberitahu bahwa Anda berbisnis Atomi.
Setelah menyampaikan kepada 100 orang, maka 1 menit, 2 menit pun akan menjadi sangat sayang. Pokoknya yang paling penting adalah pengulanginya. Dan menyampaikan kepada 100 orang baru dalam sehari, dan setelah sebulan atau 2 bulan, maka bisakah menemukan orang tersebut apabila kita melakukannya dengan gesit. Gesit. Dan setelah menemukannya, maka rekan bisnisku dari 10 orang akan menjadi 100 orang. Dengan begitu dari 10 orang menjadi 100 orang. Nah, jika Anda sekalian berbicara dengan 100 orang, maka 100 orang berbicara dengan 100 orang, maka menjadi 10.000. Di antara sana, adakah yang tertarik? Ada. Dengan begitu, Anda sekalian menyampaikan kepada 100 orang pada setiap harinya, dan setelah beberapa bulan kemudianlah yang menjadi poin terpenting. Nanti, rekan bisnis Anda sekalian akan menjadi 10.000 orang. Dan dari 10.000 orang akan menyampaikan masing-masing 100 orang jadi 1 juta orang. Adakah yang tertarik di dalam? Akan sangat aneh jika tidak ada. Jadi ini disebut sebagai permainan. Alasan kenapa Atomy dapat dilakukan seperti begini karena barang-barang kebutuhan sehari-hari dijual dengan kualitas mutlak, dengan kualitas dan harga begitu. Apabila memainkannya sekali, maka akan terus memakainya. Produk kosmetik kita, seri Absolut, mendapatkan penghargaan Sejong Award, di mana penghargaan atas teknik. Mungkin Anda sekalian pernah mendengar Jang Yung Sil, tetapi yang dimaksud penghargaan Sejong Award adalah di sertifikat hak paten harus menduduki peringkat 1, baru diberi 1 atau 2 buah. Di teknik LED dan produk elektronik juga ada sertifikat ini. Korea Selatan adalah salah satu negara dengan sertifikat hak paten terbanyak di dunia karena merupakan negara berpusat pada teknologi. Jadi ada banyak sertifikat hak paten luar biasa yang dihasilkan, dan sertifikat hak paten nomor 1 adalah Sejong Awards yang ada pada kosmetik. Sampai sekarang ini belum ada kosmetik yang mendapatkannya. Kosmetik tersebut bukan kosmetik yang ada sampai sekarang ini. Dan kamilah yang sedang menjual kosmetik ini. Bukan hanya kosmetik. Produk Hemohim yang tergolong dalam produk suplemen kesehatan terpisah dalam sertifikasi tipe 1. Pertama kali mendapatkannya. Nah, sarana sudah diberikan kepada Anda sekalian seperti ini, tetapi satu saja yang harus Anda sekalian lakukan. Anda sekalian ingin menjadi orang kaya, bukan? Apabila Anda sekalian ingin menjadi orang kaya, maka di beberapa sisi akan menjadi sangat tidak nyaman. Tetapi satu alasan terbesar yang membuat Anda sekalian tidak bisa menjadi orang kaya adalah tidak ada pikiran untuk menjadi orang kaya. Orang seperti begitu, siapa yang tidak mau disuruh menjadi orang kaya? Kenyataannya, ada banyak orang yang hanya ingin melakukan apa yang diperintahkan, tetapi mereka tidak pernah berpikir untuk menjadi orang kaya. Bertemu dengan Atomy, dan ada bisnis yang membeli produk yang bagus dan dipakai, dan menjualnya kepada sendiri dan dipakai sendiri, terus berputar dan dapat menghasilkan 100 juta per bulan. Dan setelah dipikir-pikir, semuanya benar dan berpikir bahwa dirinya harus melakukannya. Bagaimana jika berpenghasilan 100 juta dalam 1 bulan? Akan menjadi gila atau tidak? Sepertinya akan menggila, tapi kenapa tidak? Tidak percaya jadi tidak gila kah? Hal dapat menghasilkan 100 juta per bulan adalah hal yang konyol. Dan saya yakin tidak akan pernah terjadi pada saya. Tetapi itu semua terwujud sesuai apa yang saya percaya. Jadi, pertama yang harus Anda sekalian pikirkan adalah mendapatkan 100 juta per bulan dan menjadi orang kayalah yang paling penting. Jadi, sekarang silakan Anda sekalian menulis skenario kehidupan Anda sekalian. Apakah Anda sekalian sudah menerima skenario kehidupannya? Silakan menulis skenario kehidupan Anda sekalian. Dan cara menulisnya adalah Anda sekalian harus menuliskan sesuatu yang dapat membuat Anda sekalian tidak bisa tidur dan akan merasa gila apabila terwujud. Tetapi Anda sekalian memotongnya. Dan bagaimana?
Berpikir bahwa alangkah bagusnya bisa berpenghasilan 30 juta, maka tulislah 30 juta. Dan apakah Anda sekalian akan menggila? Tetapi ketika sedikit kesulitan berpikir, tidak peduli, bisa saja tidak mendapatkan 30 juta dan langsung menyerah. Tetapi apabila dalam sehari 30 juta dan sebulan 100 juta, apakah Anda sekalian akan menyerah dengan secepat ini? Dengan begitu Anda sekalian bisa menjadi orang yang sukses. Jadi, daripada menulis tujuan atau target kecil, silakan menulis target yang besar. Dengan menulis target yang besar, maka Anda sekalian bisa dengan lebih mudah melewati tantangan. Jadi, apabila ada batu kecil, maka apabila batu lebih sedikit dibandingkan batu-batu kecil, tetapi apabila ada batu kecil dan batunya sebesar ini, maka akan sangat mudah tumbang. Ukuran bukan menjadi hambatan, tetapi semakin besar mimpi kita, maka akan semakin mudah juga untuk melewati tantangan. Jadi, sangat penting menjaga mimpi Anda sekalian. Dan mimpi Anda sekalian 100% dapat diwujudkan dan bukan hanya bermimpi saja. Mimpi yang 100% mungkin terjadi, bahkan jika mimpi itu menjadi kenyataan, itu hanya sebuah lelucon, 100% mungkin. Misalnya mencoba mencari pekerjaan yang berpenghasilan 10 juta di Indonesia. Mimpi itu 100% memungkinkan. Cukup bertubuh sehat, maka siapa saja dapat menghasilkan 10 juta per bulan. Tetapi mimpi seperti itu tidak dapat mengubah hidup Anda sekalian. Semakin kecil kemungkinan impian Anda, maka akan semakin baik. Bagaimana dengan kemungkinan mendapatkan 100 juta won dalam sebulan? 90% mungkin? 10% tidak mungkin? 10% tidak bisa? Kemungkinan mendapatkan 100 juta dalam sebulan hanya tidak mencapai 10%, akan sangat bagus jika menjadi 1%. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang 1%? Jadi menantang 1% itu. Jadi, ibarat seperti terjebak di dalam gua yang gelap, cahaya yang ada di mulut gua hanya sebesar koin. Ada orang yang keluar dari gua dan yang tidak bisa keluar dari gua, maka bagaimana saya keluar dari gua tersebut melalui cahaya sekoin yang ada di mulut gua. Di sekitar ada banyak kegelapan dan orang-orang di sana akan mati di dalam gua. Tetapi apabila berjalan terus menuju cahaya yang ada di mulut gua, maka cahaya akan semakin sedikit demi sedikit membesar dan kemudian Anda dapat pergi ke tempat yang jauh di luar sana. Jadi, meskipun kemungkinan kecil, tetapi perlu mencoba menantang. Semoga hari ini Anda sekalian bisa menulis mimpi yang dapat membuat Anda sekalian gila. Jangan melakukan negosiasi pada impian Anda, jangan menegosiasi dan tulis saja dan sebarkan ke sekitar Anda sekalian. Apabila ada yang berkata gila atau konyol, maka ada kemungkinan untuk sukses. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang mendengar kata gila. Jadi alasan kenapa Anda sekalian tidak bisa sukses adalah belum mendengar kata gila. Kenapa? Karena belum menyebarkan mimpi besarnya kepada orang-orang di sekitar, jadi Anda sekalian tidak dibilang gila. Jadi Anda sekalian harus mendengar kata gila. Dengan begitu, Anda sekalian bisa menjadi imperial yang berpenghasilan 1 miliar. Di antara sana, saya pernah berpenghasilan 30 juta, 50 juta, dan bahkan 100 juta. Dan tetapi, saya ingin berpenghasilan 1 miliar. Jadi, cara untuk dapat bekerja bersama adalah menyebarkan kepada 100 orang dalam sehari. Ada orang seperti itu. Dan bahkan di hari hujan pun tetap melakukannya. Jangan memperhitungkan masalah seperti itu. Terkadang 50 orang dan terkadang 200 orang. Oh, orang yang bodoh. Bagaimana kalau 100 orang? Orang seperti begini. Jadi Anda sekalian matokkan 100 orang. Imperial Kim Guangyo melakukan kepada 300 orang dalam sehari. Dia menyampaikan kepada 300 orang dalam sehari. Terus melakukan seperti ini. Dan Anda sekalian akan bertemu. Tidak ada apa-apa apabila tidak tahu mesti bicara apa, tidak bisa menjawab saat ditanya. Jika Anda sekalian terus melakukan hal itu selama sebulan, 2 bulan, setahun, atau bahkan pertanyaan yang dia juga nanti akan menjadi jelas, dan Anda sekalian juga dapat menjawabnya. Dan Anda dapat melakukan semuanya. Kesuksesan adalah sebuah pelatihan dan dipraktekkan di lapangan. Tetapi tidak perlu pergi kemana-mana.
Saya tidak perlu sukses dan hanya memakai produk saja. Orang seperti itu tidak perlu ditanggapi. Dengan begitu, tidak boleh kalau saya tidak bisa sukses. Aku terikat apabila bukan untuk sukses. Orang seperti itu bisa melakukannya. Sekarang, Atomy merupakan teladan untuk era yang akan datang. Jadi, ke depannya juga harus melakukan bisnis platform. Sudah sering mendengarkan omongan ini, bukan? Tetapi apabila Anda ingin berbisnis platform, harus membuat platform terlebih dahulu. Apabila Anda sekarang dapat membuatnya, silahkan membuatnya sendiri. Seperti membuat Naver dan sejenisnya memerlukan triliunan won dan dapat mendapatkan keuntungan. Itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Tapi ada satu cara lainnya. Membeli sistem yang sudah ada. Misalnya, bisa berbisnis seperti McDonald's atau KFC dengan membelinya sekitar miliaran won dan hampir tidak ada yang gagal. Tetapi tidak ada uang sebanyak itu. Jadi saat ini tidak mungkin membuat sistemnya dan tidak ada kemampuan untuk membelinya. Jadi hanya ada Atomy pun karena Atomy sudah membuatnya semuanya. Ibarat seperti mobil, perlu membuat mesin, transmisi, rem, dan peralatan untuk mengemudi. Jadi sudah membuatnya semua. Dan Anda sekalian hanya cukup memutarkan kunci dan mengemudi saja. Orang yang tidak bisa membuat mobil bisa atau tidak mengemudi. Bisa. Jadi, hal yang membuat sistem yang rumit tidak perlu dibuat oleh Anda sekalian sendiri. Jadi dengan Atomy, Anda sekalian hanya perlu menyampaikan informasi ke orang-orang sekitar dan Anda sekalian dapat membuat sistem logistik, tidak perlu membuat sistem berkomputerisasi, sistem akuntansi desain, produk, tidak perlu menumpuk stok karena semua sudah disiapkan. Dengan begitu, Anda sekalian dapat menerima gaji 10 kali lipat lebih banyak dan Anda sekalian memiliki bisnis dan dapat berbisnis dengan platform sendiri. Era di masa depan disebut sebagai era koneksi. Disebut sebagai hyper-connected society. Di era koneksi ini, maksudnya adalah menghubungkan platform-platform ini. Dalam era koneksi ini, jika Anda hanya menggantungkan pada platform yang lain, maka tidak akan bisa menghasilkan uang. Jadi Anda sekalian harus menjadi pemilik di sana. Atomy telah dibuat untuk membuat Anda sekalian menjadi pemilik platform seperti itu. Jadi Anda sekalian cukup memberitahukan kepada orang-orang di sekitar Anda. Atomy menyediakan bisnis platform dengan kualitas mutlak dan harga mutlak seperti ini supaya dapat membuat Anda sekalian menjadi kaya raya. Jadi Anda sekalian cukup menyampaikan kepada orang sekitar, maka itu semua akan menjadi terkoneksi secara otomatis. Apabila berbisnis Atomy tanpa bergerak hanya dengan cara menggesek, kata orang demi menaikkan posisinya, maka itu tidak ada bedanya dengan network marketing lain. Dan jangan berbuat seperti itu. Jadi Anda sekalian harus menantang dengan cara sehat. Jadi menggesek kartu untuk naik ke posisi lebih tinggi bukanlah usaha yang sehat. Jangan melakukan seperti itu. Meski berhasil pun karena dengan terpaksa, maka akan gagal. Kalau gagal, maka akan dinilai bahwa bisnis Atomy sangat susah, tidak bisa berhasil dan lain-lain. Jadi jangan seperti begitu. Jadi yang lakukan saja hal yang menyampaikan ke orang lain sebanyak-banyaknya. Perbanyak konsumen dan sampaikan kepada 100 orang dalam sehari. Inilah inti dari bisnis Atomy. Inilah yang disebut menantang secara sehat. Menantang untuk menyampaikan kepada 100 orang. Naik pangkat dengan menggesek kartu. Jangan melakukan ini, tahu ya? Kalau begitu akan gagal. Perusahaan berjenjang lain melakukan demikian, maka semua menjadi gagal. Jadi jangan seperti itu ya. Tetapi bagi Anda sekalian yang naik ke imperial melalui Atomy, ada satu yang menjadi masalah. Semuanya mati dan hanya saya yang sukses. Saya sukses dan benar-benar sukses. Tetapi saya pun akan mati.
Jadi, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Atomy. Hadirin, orang yang melakukan network marketing disebut sebagai Three Rich. Pertama adalah Money Rich, apabila dapat berpenghasilan 1 miliar per bulan. Bukankah orang kaya sudah sangat cukup? Dan jangan rakus lagi. Memakai uang pun susah, apalagi menggunakan 1 miliar dalam sebulan. Sangatlah susah. Jadi, sudah tidak perlu lebih banyak lagi. Khususnya, bagi pria, jika tidak berdosa maka tidak ada pengeluaran yang banyak, dan bagi perempuan boleh memakai uang. Jadi pemakaian tidak banyak pun, sebulan berpenghasilan 1 miliar sudah sangat cukup. Kemudian friend rich adalah punya uang dan tidak bagus jika kesepian. Jadi kita membuat teman di seluruh dunia. Jadi akan sangat banyak sampai kecapean untuk berfoto bersama. Selanjutnya adalah time rich. Menjadi orang yang kaya akan waktu. Tujuan network marketing adalah untuk menjadi ketiga orang kaya ini. Katanya seperti begitu. Time rich adalah dapat melakukan segala yang diinginkan dan boleh tidak melakukan yang tidak diinginkan. Di sisi lain, seperti inilah yang disebut time rich. Jadi ada banyak waktu dan masalah pun selesai. Jadi sang pencipta memberikan manusia 2 buah kehidupan. Kehidupan yang dimiliki Anda sekalian sekarang adalah kehidupan 100 tahun. Benar? Semuanya mempunyainya, bukan? Tetapi apabila Tuhan hanya menciptakan satu kehidupan 100 tahun, maka Tuhan menjadi seorang yang gagal. Sang pencipta tidak hanya menciptakan kehidupan secara biologi di mana disebut bios, tetapi dari awal sang pencipta sudah menciptakan 2 kehidupan. Tuhan untuk memberikan kehidupan kepada kita, Tuhan untuk memberikan kehidupan kepada kita, dan untuk memberikan kehidupan kekal kepada kita. Jadi ada kehidupan yang disebut Zoe. Jadi apabila kita mendapatkan hidup tersebut, maka kita dapat hidup kekal selamanya. Tetapi, jika saya menerima roh Tuhan dan memiliki hidup yang kekal, saya akan menerima tubuh baru. Jadi kehidupan yang kita dapatkan sekarang adalah tubuh yang akan menuju tanah. Jadi setelah dipakai 100 tahun, maka akan rusak menjadi keriput seperti saya sendiri. Maka pada saat itu kita akan dikubur dengan rumah yang terbuat dari tanah. Awal yang berasal dari tanah, maka akan kembali ke tanah dan menerima tubuh baru yang berasal dari kerajaan surga. Saya berharap semua orang yang bertemu dengan Atomy dapat menjadi orang yang kaya. Dan tentu akan sangat baik lagi jika menjadi orang kaya dengan waktu. Kekayaan waktu adalah sesuatu yang kekal. Saya setelah menjadi sukses, saya merasa kurang berarti jika hanya hidup di kehidupan ini. Apakah Anda sekalian setelah menjadi imperial tidak mati? Mati, tetap mati. Setelah menjadi imperial lebih sedih lagi. Mungkin orang yang sudah bekerja keras akan merasa sangat sedih melihat orang yang hidup kekurangan menjadi keriput dan merasa akan selesai setelah mati. Tetapi dengan rekening yang ada 1 miliar, uang menumpuk dan uang akan tetap masuk pada bulan berikutnya. Tapi suatu hari akan mati. Bukan berikutnya akan menerima 100 miliar, tetapi saya harus mati hari ini. Betapa menyedihkannya. Jadi saya berharap semuanya dapat menerima kehidupan kedua yang diberikan Tuhan, di mana disebut Zoe. Sungguh Anda sekalian dapat menerima rahmat tersebut. Tetapi, jika saya membicarakan hal ini sepanjang hari sekarang, maka akan semakin kusut. Jadi lanjut pada Jumat minggu depan. Jadi ada Success Academy dan Jumat minggu depan di kantor pusat Atomy Park akan ada pertemuan agama sepanjang hari. Semoga dapat datang dan menerima rahmat tersebut. Kami berusaha untuk memastikan bahwa setiap orang yang bertemu dengan Atomy diberkati oleh Tuhan secara materi. Berharap dapat mendapatkan kehidupan yang berkah. Terima kasih.